Kompos yang saya lakukan adalah kotoran kambing yang sudah difermentasi. Teman-teman bisa melakukan pemberian di parit-parit bekas ini, nanti diratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menunjukkan proses pengolahan lahan untuk persiapan budidaya bawang merah selanjutnya, yaitu bekas tanaman bawang merah. Apa saja yang saya lakukan dan bagaimana prosesnya, tonton video ini sampai habis. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki unek-unek atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, akan saya buatkan video seperti ini juga. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menunjukkan proses pengolahan lahan untuk persiapan budidaya bawang merah. Karena banyak sekali teman-teman yang tanya, setelah tanam budidaya bawang merah, apakah bisa ditanam kembali bawang merah? Nah, itu petani pemula biasanya banyak yang pertanyaan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan proses pengolahan lahan yang saya lakukan untuk persiapan tanam budidaya bawang merah kuartal ketiga di tahun 2021, yaitu bekas tanaman bawang merah seperti ini. Nah, langkah apa yang dilakukan? Yang pertama adalah pemberian herbisida sistemik. Setelah panen, kita melakukan herbisida sistemik sehingga kita bisa lihat seperti ini, rumput-rumput telah mati. Ini prosesnya 10 sampai 15 hari mati, karena sistemik itu membunuh gulma atau rumput sampai ke akarnya, tapi prosesnya cukup lama ketimbang pemberian herbisida kontak. Nah, setelah mati, maka kita akan melakukan pengolahan lahan atau pembalian lahan seperti ini. Teman-teman, kita bisa lihat itu adalah sudah diolah. Ini menggunakan mesin kultivator mini yang mana prosesnya lebih cepat dan tenaganya cuma 1-2 orang. Dan untuk pengolahan lahan ini bisa dilakukan dengan tenaga manual, bisa menggunakan cenceng. Bagi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Untuk saluran irigasi ini, karena ini sudah berkali-kali tanam, yaitu sudah melebar seperti ini, karena ini sepanjang tahun tanam budidaya bawang merah terus dan tidak ada rotasi tanaman, karena di sini potensi air dan potensi hamanya masih bisa dikendalikan dan air juga melimpah. Jadi petani Probolinggo itu tanam bawang terus menerus, tidak ada musim. Tapi di sini kendalanya sampai lebar, sampai ini lebih dari 50, ini bisa sampai 70 cm. Itu terlalu lebar, nanti bisa kita olah kembali setelah musim hujan. Kita melakukan pembenahan bedengan atau parit seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang kemarin tanya, untuk pemberian pupuk dasar itu apa saja? Nah, teman-teman banyak yang tanya itu. Pupuk dasar yang saya lakukan adalah pemberian kompos. Kompos yang saya lakukan adalah kotoran kambing yang sudah difermentasi. Teman-teman bisa melakukan pemberian di parit-parit bekas ini, nanti diratakan. Nah, itu pemberian pupuk dasar. Teman-teman bisa melakukan pemberian pupuk dasar kimia, yaitu SP36 jika tanahnya itu keras. Seperti di wilayah Probolinggo sebagian sudah ada yang keras, kita bisa memberikan SP36. Untuk pemberian NPK 15, teman-teman bisa memberikan di H-3 sebelum tanam. Teman-teman, itu pupuk dasar yang kita berikan. Untuk pengairan, kita melakukan sistem leb, bukan disiram tapi dilakukan leb atau pengairan yang cukup banyak sehingga tingginya seperti ini. Nanti ini akan terserap, jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman, karena kalau melakukan penyiraman tanah itu menjadi keras. Itu kalau Probolinggo, tapi wilayah lain mungkin berbeda. Nah, itu saya membicarakan teknik-teknik yang ada di desa kami, yaitu Desa Sumberdaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Nah, kemarin ada yang tanya bambu ini fungsinya untuk apa? Bambu ini dipasang kembali setelah pengolahan lahan supaya pemasangan kelambu itu mudah dan tidak menginjak tanah kembali setelah ada tanamannya. Jadi bambu dipasang dulu sebelum tanam, tinggal nanti kalau sudah tanam tinggal pemasangan kelambu atau jaring untuk mengendalikan hama. Karena di Probolinggo itu penggunaan kelambu itu hampir 90% petani menggunakan kelambu atau jaring sebagai pengendali hama, terutama hama keper atau ulat. Untuk proses penjemuran sendiri tergantung dari kekeringan tanah. Nah, kalau sudah bentuknya hancur seperti ini sudah bisa ditanami, bisa diolah. Syukur-syukur kita bisa memiliki alat tes pH, baik tes yang centong itu baik digital atau yang manual. Itu teman-teman bisa mengetahui seberapa banyak atau seberapa banyak pupuk yang kita butuhkan dan seberapa banyak untuk menaikkan pH untuk menjadikan standar. Karena bawang merah itu standarnya antara 5 sampai 7 pH tanah yang dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira, kalau pakai alat kita bisa menentukan pH atau pupuk apa yang kita butuhkan dalam budidaya bawang merah ke depan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak hanya sawah.